Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku sekalian, berjumpa lagi dengan saya Bapak Muhammad Guntur. Dalam hal ini akan memberikan video pembelajaran tentang pelajaran Al-Quran Hadis kelas 7 MTS Sabilul Anwar Kabupaten Tebo. Baik anak sekalian, sebelum kita memulai materi kita pada hari ini, mari sama-sama kita buka pelajaran kita dengan membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pelajaran kita pada hari ini mendapatkan keberkahan SWT. Anakku sekalian, materi kita pada hari ini yaitu berjudul Menggapai Kebahagiaan dengan Sabar dan Syukur. Baik, untuk selanjutnya masuk ke next. Anak-anakku sekalian, apa arti sabar? Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, sabar didefinisikan sebagai sikap tahan menghadapi cobaan dan tidak lekas marah, tidak lekas putus asa, dan tidak lekas patah hati. Sedangkan sabar menurut para ulama yaitu mendefinisikan sabar sebagai kemampuan menahan diri dari hal-hal yang tidak disukai dan tetap tabah dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa sabar adalah kekuatan jiwa yang mendorong seseorang untuk tetap teguh dalam keimanan dan ketaatan meskipun menghadapi berbagai rintangan dan cobaan. Oke, next. Sekalian, macam-macam sabar yaitu yang pertama sabar dalam ketaatan. Sabar dalam ketaatan berarti konsisten dan teguh dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Sebagai contoh, bangun pagi untuk salat subuh meskipun masih mengantuk. Yang kedua, sabar dalam menjauhi kemaksiatan. Sabar jenis ini berkaitan dengan kemampuan menahan diri dari godaan untuk melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, menjaga pandangan dari hal-hal yang tidak pantas dilihat dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu sabar dalam menghadapi musibah. Nah, para anak sekalian, sikap tabah dan lapang dada dalam menghadapi berbagai ujian dan cobaan hidup. Musibah bisa berupa kehilangan harta, kematian orang yang dicintai, sakit, dan atau berbagai kesulitan lainnya. Sabar dalam menghadapi musibah berarti tidak mengeluh, tidak menyalahkan takdir, dan tetap berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Next, selanjutnya manfaat dan keutamaan dari bersikap sabar, yaitu yang pertama mendapatkan cinta dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan cinta dan pertolongannya bagi orang-orang yang sabar sebagaimana firman-Nya dalam Al-Qur'an, dan bersabarlah sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Quran surat Al-Anfal ayat 36. Yang kedua yaitu manfaat daripada keutamaan bersikap sabar tadi yaitu meningkatkan kualitas iman. Sabar ini merupakan salah satu indikator kualitas keimanan seseorang. Semakin kuat kesabaran seseorang, semakin tinggi pula kualitas imannya. Yang ketiga, menjaga kesehatan mental. Orang yang sabar cenderung lebih mampu mengelola stres dan kecemasan. Mereka juga lebih resilient atau tangguh dalam menghadapi berbagai tantangan hidup. Yang keempat, membuka pintu keberhasilan. Nah, ini para anakku sekalian, orang yang sabar itu cenderung lebih tekun dan konsisten dalam mengejar tujuannya. Mereka tidak mudah menyerah ketika menghadapi hambatan, melainkan terus berusaha dengan gigih. Oke, anak sekalian, next selanjutnya. Manfaat dari psikologis. Nah, dari sikap sabar ini yaitu anakku sekalian mengurangi risiko depresi dan gangguan kecemasan atau mengurangi stres anak sekalian. Sikap sabar ini. Yang kedua, meningkatkan kemampuan mengelola emosi negatif, tidak mudah marah,
membantu mempertahankan hubungan interpersonal yang sehat. Yang keempat, meningkatkan fokus dan produktivitas dalam pekerjaan. Anakku sekalian, sabar ini sangat banyak sekali manfaatnya. Ini hanya sebagian kecil saja. Untuk lebih jelasnya, kita akan ketemu di lain waktu. Oke, next, lanjutnya. Cara melatih dan mengembangkan sikap sabar. Yang pertama, memahami hakikat sabar. Nah, sabar itu apa? Yang kedua, meningkatkan kesadaran diri. Yang ketiga, praktekkan teknik relaksasi. Yang keempat, ubah perspektif. Yang kelima, tetapkan tujuan jangka panjang. Yang keenam, latihan konsisten. Anakku sekalian, tantangan dalam bersikap sabar. Ini memang sabar ini banyak tantangannya anak-anak. Yang pertama yaitu tekanan sosial. Yang kedua, godaan instant gratification. Yang ketiga, ekspektasi yang tidak realistis. Yang keempat, kelelahan fisik dan mental. Yang kelima, kurangnya pemahaman. Oke, next. Aku sekalian, adapun sabar dalam konteks kehidupan modern, yaitu sabar di era informasi. Mana informasi zaman sekarang banyak informasi hoak atau informasi yang tidak jelas. Kita jangan terlalu cepat menangkap atau mengkonsumsi daripada informasi tersebut. Yang kedua, sabar dalam karir. Jadi kita bertahap pada sekalian. Kita tidak bisa langsung sampai ke atas kalau kita tidak melewati jenjang yang di bawah. Sabar dalam hubungan interpersonal. Yang keempat, sabar dalam konsumsi. Dan yang kelima, sabar dalam pengembangan diri. Oke, next, selanjutnya. Sabar ini adalah seni dalam menghadapi kesulitan, maka syukur adalah seni dalam merayakan karunia. Syukur adalah ekspresi tulus seorang hamba atas limpahan nikmat Allah yang terwujud dalam 3 aspek: diakui dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan dibuktikan dengan perbuatan. Anak-anak sekalian, materi kita nampaknya sudah sampai di penghujung. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa menjadi pelajaran dan bisa kita petik hikmahnya, serta bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari untuk menyongsong kehidupan yang lebih sukses ke depannya. Dari Bapak, cukup sekian. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kami sudahi. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.